satu-satunya gue kesel bang dari kemenangan Liverpool apaan? Peringkatnya Liverpool nggak naik-naik. mau di mana? Itu yang menurut gue barangkali yang membuat para fans yang nggak sabar dengan Arteta dan menyuarakan Arteta out itu ya semakin berisik. Karena lo mau sampai kapan kayak gitu, man? Lu berharap Liverpool terpleset, lu nya aja terjatuh, tersungkur. Hah? Gimana coba? Kira-kira apa Bang DJ saran lo lah buat Pak Amorim? Ya maksudnya apa yang pengen lu Ya sampaikan tetap semangat jangan patah semangat kan kontraknya masih lama ya kan. Nggak, maksudnya kira-kira selama lu belum diputus ya tetap semangat deh kayak gitu kan. Untungnya hanya Chelsea yang belum bermain di match week ke-22 di Premier League pekan lalu ya. Jadi halftime break kali ini akan membahas sisa-sisa laga yang sudah bermain di match week ke-22 bersama gue Dev Revi dan kembali berdua bersama Bang DJ. Ye. Kok untungnya sih? Oh iyalah. Buat gue malah sesuatu yang ya kehilangan lah. Enggak. Soalnya fans Chelsea yang biasa nonton HTB makin hilang nih gue. Hah? Atau lo lebih untung nggak dibully lo ya? Gak bisa gitu lah, bisa gitu. Ya, karena ya. maksudnya ya emang salah satu faktornya memang sangat disayangkan juga Bang DJ karena mainnya misah sendiri gitu, bagian dari yang main misah sendiri nih si Chelsea lawan Wolves nanti malam kan. Kita tapping soalnya Senin siang nih ya. Iya betul. Iya baru main Selasa dini hari di Stamford Bridge. Di Stamford Bridge, ya kan? betul. Chelsea menghadapi Wolves untuk memastikan ada nggak tuh bener karma 6 kali nggak menang-menang ya. 6 kali nggak menang 6 kali beruntun ya. Iya tapi laga yang mengejutkan di match ke-22 Premier League kemarin sih kalau gua ngeliatnya ya Bang DJ itu ada di Arsenal sebenarnya. Enggak. Sorry Enggak. Dua-dua gue itu udah masuk di prediksi gue tanpa pemenang. Ya mereka punya peluang main di Emirates tapi ya enggak. Kalau lu mau ngomongin kejutan ya sama satu lagi sih memang ada. Apa? Everton sama Tottenham. Itu cukup tuh. Itu Enggak lagi. Ampas timnya gue. Iya kan? Enggak lah, kalau lu mau ngomongin kejutan ya Newcastle dihajar Bournemouth itu kejutan. Kalau barangkali ya Bournemouth kan memang tim yang sering menyulitkan. Tapi bisa menang 4-1 di St James Park ya kan. Apalagi Justin Kluivert lagi-lagi ya kan. Hat-trick juga sih. Hat-trick ya kan. Yeah. Justin Kluivert hat-trick di St James Park asal lu tahu aja ya. Bapaknya tuh dulu pernah main di Newcastle. Iya, iya. Patrick Kluivert. Dia membobol klub mantan klub bokapnya sendiri ya, Pak. Iya. Ini kalau gua nggak salah, Patrick Kluivert selama memperkuat Newcastle United itu bikin 6 gol. Tapi jumlah gol yang dicetak di St James Park tuh kayaknya udah lebih banyak Justin Kluivert. Kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek. Iya kan? Iya. Iya. Jadi setiap bertandang ke St James Park ya si enggak baru ini lah, tapi kan langsung hat-trick. Dan buat Justin Kluivert sendiri, ini kan untuk kali kedua musim ini dia bisa bikin hat-trick deh. Total sekarang sudah 10 gol. Sebelumnya dia hat-trick, gue lupa lawan siapa yang hat-trick lewat penalti tiga-tiganya tuh. Oh iya. Iya kan? Iya. Berarti kan cukup bangga dong timnas bapaknya kan. Iya dong. Kenapa kaitannya ke sana? Enggak kan nama-nama Kluivert. Itu kejutan. Iya. Kalau MU kalah sama Brighton, Nah, itu udah kejutan enggak tuh? kalau buat gue sih enggak. Lu songong Iya. banget. Dari berapa ya? 7 atau 8 kali pertemuan emang baru menangnya sekali doang ya. Gua hari ini ketemu 2 fans tadi sarapan, ya kan? Enggak, gua sarapan tadi bener. Yang fans MU tuh Iya. Sarapannya di mana nih? Di Palbar. Iya kan? Palbar. Oh, berarti kalau fans MU itu di orang Palbar gitu. Ya rata-rata di situ kan. Kan kantin itu kantin ya kan. Iya. Iya, ada yang bilang gitu soalnya. Emang nggak bisa dipuji dikit nih bang tim MU, dipuji dikit kalah lagi, ya kan? Iya. Udahlah. Tapi kita mulai dari yang hari Sabtu lah. Betul. Ya kan. Pasti emang match pembuka
mungkin menurut lu terkejut, kalau gue sih nggak Yang begitu mana ya. Yang tadi yang Newcastle Bournemouth itu. Oh. Tapi ngelihat jalannya pertandingan, emang ini salah satu match yang cukup seru sih buat gue ya Bang DJ. Iya. Karena intensitasnya cukup tinggi, adu taktik dari Eddie Howe sama Iraola juga oke gitu gue ngeliatnya si Newcastle sama Bournemouth ini. Dan bagaimana Newcastle nge-crack pertahanan Bournemouth yang beberapa kali nggak berhasil, dan Isak pun nggak kelihatan kalau menurut gue. Iya, Isak hilang di match waktu itu. Jadi ya buat gue ini cukup seru aja gitu. Tapi kalau mengejutkan sih, karena gue udah tahu Bournemouth emang bisa menyulitkan lah kasarnya, lawan Chelsea bisa menyulitkan, lawan Newcastle kalaupun hasilnya bakal seperti ini, gue nggak begitu terkejut lah gitu. Makanya ketika kemarin gue nonton, makanya kan gue ini orang bahaya banget ternyata. Justin Clifford bahaya nih Bang, bahaya nih orang ya. Iya. Enggak, kalau dibilang kejutan kan barangkali kita mengacu kepada bagaimana mereka hadir di laga ini, ya kan? Ya kita sama-sama tahu lah, Newcastle United itu kalau nggak salah 8 pertandingan terakhir mereka 9 ternyata. 9 ya? 9, Ya. karena kalau kemarin menang 10 match berturut-turut. Nah, tuh Eddie Howe rekor tuh. Terus si Alexander Isaknya juga Iya. bikin gol terus, ya kan? Main di St James Park. Bournemouth-nya memang kita bilang kan, Bournemouth ini tim yang agak sulit ditebak gitu. Iya, Dan Iraola merupakan salah satu manajer Spanyol yang cukup baik musim ini di Premier League. Ya. Tapi memang ya seperti lo bilang, laganya cukup seru. Sepertinya si Iraola berhasil menginstruksikan para pemainnya untuk mengisolasi sejumlah pemain penting dari Newcastle United. Ya seperti yang lo bilang, jadinya apapun pergerakan Anthony Gordon, Jacob Murphy dan lain-lain, akhirnya itu semua mentah ketika Isak juga tidak mendapat supply yang cukup baik gitu kan. Dan skor 1-4 itu yang membuat gua gila, lu menang 8 rentetan gitu, atau 9 tadi lu bilang, main di St James Park. Gue yakin lah penontonnya The Magpies tuh malah ada yang mikir, wah gila kita pulang habis pertandingan begini babak belur. 1-4 itu kayak ya bener-bener lu lagi terbang gitu ya, lu kayak jatuh ke bumi lagi dibikin gitu, jatuhnya sakit itu Pak. Iya kan? Iya. Dan yang tadinya kalau menang kan Newcastle kan nomor 4 ya waktu nomor memulai. 4 ternyata. Iya kan? Iya, waktu terakhir kita tapping emang udah masuk ke peringkat 4. Udah keempat iya. kan. Ya ini kan turun lagi. Iya kan? Dan memang membuat laga seru, semakin seru lah persaingan di situ. Iya. Emang nih sekarang di saat ini ya, saat kita tapping ini emang posisi 4, 5, 6, 7 tuh lagi rapat. Iya, terus. Gitu sih. Chelsea di mana? Chelsea di 6. Oh iya. Belum main ya. Belum. Tapi kalau dia menang balik lagi ke 4. Balik lagi ke 4, betul. Iya, makanya ya tunggu nanti malam lah hasilnya kayak gimana. Gitu sih. Nah, langsung kan di di jam tersebut cuma 1 match itu doang tuh. Lanjut Brentford Liverpool. Ya, gimana Bang? Kalau Brentford Liverpool gua rasa semua fans Liverpool ya lega, senam jantung ya kan. Lu baik. Injury time lo gol itu Darwin Núñez. Pertama begini, kita udah pernah ngomong Brentford itu kalau main di kandang permainannya sedikit lebih baik ketika mereka main tandang. Tapi memang kemarin juga Mbeumo dan Wissa juga gagal menemui jaringnya Liverpool. Dan kita sama-sama tahu, buat kita semua yang nonton, Liverpool tuh sangat mendominasi. Tapi memang bagaimana mereka bisa menuntaskan sejumlah peluang tersebut menjadi sebuah gol, itu yang sampai 90 menit nggak ada, tidak berhasil. Ya sampai akhirnya ya Darwin Núñez, ya kan. Kalau bahasanya ya itu tadi fans Liverpool yang ketemu gua kan tadi satu MU ya, sekarang Liverpool ngomong. Darwin Núñez tuh menolak untuk dijual Bang DJ, kayak gitu kan. Dia bikin brace-nya tuh di injury time. Betapa dia senang banget kan. Yang begitu gol itu kalau nggak salah umpannya Trent Alexander-Arnold. Iya. Di ya dari kanan tuh Arnold. Iya. Ke tengah di. Karena tapi kan kadang-kadang ya kayak begitu juga kagak bisa Darwin Núñez-nya. Iya sih. Iya kan? Bener. Iya, makanya akhirnya dia bilang gini, jangan hilangkan kata win dari nama Darwin. Win nanti yang menang. Iya kan rese banget tuh. Iya kan? 2-0, 2 gol. Itu yang membuat melegakan hati, yang membuat para
supporter Liverpool kopi tes pada senang semua. Karena kemenangan yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat berarti untuk dia nggak peduli lah hasil apa yang diraih Arsenal, tapi dengan 3 poin ya paling nggak kan dia jaraknya tetap menjauh terus. Jaraknya menjauh terus dari menjauh itu karena hasil Arsenal ya, tapi paling nggak kan dia tetap tidak terkejar lagi gitu sama apalagi ya di partai berikutnya Arsenal kalah, ya kan. Terus dia bilang nih orang kita ini satu-satunya gue kesel bang dari kemenangan Liverpool apaan? Peringkatnya Liverpool nggak naik-naik. mau di mana? Gue bilang mau di mana lagi emang? Siapa fansnya sih ngomongnya? sombong banget sih. Lu kan udah di Siapa fansnya? atas ya kan. Dia bilang ya gitu. Ambil lalu tuh tadi begitu ngomong. Ya itu doang. Yang lain pengen banget. Ini kita nggak naik-naik peringkatnya. Memang songong emang kata gue nih. minta disetut lambungnya emang. Tapi ya Liverpool ya tuh kemenangan Iya. yang sangat penting ya Dev ya. Dan ini merupakan kalau nggak salah kemenangan pertama ya di Premier League. Oh iya, selama di 2025 Iya kan? betul. Setelah Iya. seri sama MU, seri sama Nottingham Nottingham Forest, Forest betul. yang mereka bisa menang lawan Brentford. Nih gue tadi sempat kepikiran juga Bang DJ nih melihat Liverpool kondisinya begini. 90 menit nggak ada gol, baru gol tercipta di injury time. Menurut lu ya Bang DJ, ini merupakan sebuah mentalitas untuk meraih juara yang dimiliki oleh Liverpool, atau selama 90 menit bermain pemain depan Liverpool atau pemain tengah atau para pemain Liverpool yang bermain selama 90 menit itu lagi mungkin bahasa gue lagi buntu atau lagi down ya. Menghadapi Brentford di tandang ya. Iya, setiap pertandingan kan pasti memiliki kesulitannya tersendiri. Tapi sekali lagi kalau gua yang kemarin nonton laga itu, jujur ya akhirnya kredit itu selain untuk Darwin Núñez ya pasti tentu untuk Arne Slot. Ya itu kan pergantian Harvey Elliott terus si Darwin Núñez ini kan pemain-pemain pengganti dan termasuk Chiesa. Chiesa tuh ada peran penting itu di gol kedua apa gol pertama yang dia umpan itu ke kedua kali ya itu akhirnya dioperin. Ya itu kan membuat bagaimana sebenarnya Arne Slot itu semakin percaya diri bahwa dia punya tim yang cukup banyak opsi untuk memainkan strategi yang dia inginkan. Bahwa 90 menit kemudian mereka belum bisa mencetak gol lalu mendapatkan gol di telat lah ya, ibaratnya gol telat 2 gol. Ya hasil akhir kan sering tidak mengkhianati proses. Betul. Ya kan? Iya. Ya itu yang menurut gua membuat kalau lo bilang itu mentalitas ya bisa juga, tapi kan karena memang Liverpool terus mencoba menggedor pertahanannya Brentford semua dari kiri dari kanan semua. Dan itu terjadi kayak gitu kan gol itu ya. Gua sih waktu golnya Darwin Núñez tuh udah bisa mikirin tuh fans Liverpool kayaknya wah udah gua kayak mau guling-guling aja semua tuh di lapangan ya. Ya lu bayangin kan emang dalam saingan perburuan gelar yang rame ini ya lu mesti jangan tergelincir gitu, bahkan maksimal termasuk ketika lo main tandang sekalipun. Itu yang sebenarnya yang gue bilang Arne Slot memiliki mental itu dan menularkannya dalam strategi yang baik untuk timnya. Dan kalau kita bandingkan itu yang kayaknya agak susah atau sering banget menjadi ujian batu sandungan buat si Mikel Arteta di Arsenal, ya kan? Kan kehilangan poin lagi gitu Arsenal. Ya Arsenal sih selain kehilangan poin, kehilangan pemain juga sih. Iya memang kehilangan. Cuma ya menurut gua kalau kita berkaca dengan hasil dan lawan Aston Villa, gua melihatnya gini, Dev. Apa ya? Dia tuh tidak punya kreativitas untuk bisa bermain di dalam gitu loh. Ketika lo di kiri kanannya tuh buntu gitu ya untuk apa kemampuan individu untuk bisa membuat serangan atau membuat intercept penetrasi gitu ya. Lalu nggak nyoba ke dalam untuk mencoba ya nggak nyoba dari tengah gitu, 1-2 atau apa ya, ini kombinasi itu yang nggak ada di Mikel Arteta gitu untuk menyampaikan itu kepada timnya. Dan ketika itu yang terjadi ya menghadapi Aston Villa ya akhirnya buntu, itu kan buang keunggulan kan. Iya.
2-2 dan udah 2-0 dibales 2 jadi 2 dan sama. itu yang menurut gua barangkali yang membuat para fans yang nggak sabar dengan Arteta dan menyuarakan Arteta out itu ya semakin berisik. Karena lu mau sampai kapan kayak gitu, man? Lu berharap Liverpool terpleset, lu nya aja terjatuh, tersungkur. Hah? Gimana coba? Iya kan? Iya. Seri, untung seri sama Aston Villa. Iya sih, kalau kalah udah milik Nottingham Forest tuh kayaknya tuh di Ya, peringkat 2 tuh. lu bayangin 90 menit gitu ya kan lu dengan Arsenal kan Arsenal mainnya belakangan kan. Iya. Ya, emang. Di hari itu belakangan dia. Iya kan? Artinya lu main udah tahu bahwa Liverpool udah ngemas 3 poin. Ya berarti kan lo menang itu udah wajib gitu loh. Kenapa ya Bang DJ? Maksudnya di luar ya ini memang sepak bola dan Premier League gitu, tapi kasus-kasus tim-tim yang lagi ada di kondisi kayak Arsenal ini tuh nggak apa ya, kadang ketika lu punya chance untuk mendekat Iya. lu malah gagal di situ. Kayak Chelsea ya. Kayak Chelsea. Gue masih ingat tuh kita bikin episode Chelsea Khusus ya. malam ini akan gila, akan ke puncak, ternyata ke jurang ya kan. Sampai sekarang nggak tahu lagi. Jadi udah jauh ya sekarang ya. Udah jauh banget udah. 2 digit ada nggak? Sama Liverpool. Ada Ya. Ada. Arsenal aja sama ini 7 poin. Iya, 3. 6 apa 7 ya? Kan 50 6 poin ya Arsenal sama Liverpool ya. Iya, 50 13 poin lah. Nah, itulah. Padahal waktu itu sempat selisih 2 poin dan 4 poin. sempat selisih 2 poin, Dev. Masa ya? Kalau misalnya Chelsea Oh iya deh, menang kan bener. iya kan? Iya. Ya jadi kalau lo tanya kayak gitu ya sekali lagi apakah itu mentalitas barangkali, tetapi menurut gue ya tim lu harus punya kreativitas, dan kreativitas itu pertama memang harus ada di seorang nakodanya. Betul. Mikel Arteta ini yang sepertinya tidak maksimal atau mungkin ya begitu-gitu aja. Jadi lu sebatas ya orang semakin gemes gitu loh. Kalau ada orang bilang ya Arteta ini sebatas penantang doang gitu, penantang buat peringkat kedua bahkan gitu. Ya mungkin ada benarnya sekarang gitu. Lepas Aston Villa ya sulit dikalahkan ya. Dan kita sebelum pertandingan ini kita ngomong akan sangat seru ketika kita melihat duel taktik, duel strategi antara Mikel Arteta dengan Unai Emery. Itu laga agak mana? Unai Emery juga kalau salah kena kartu. Di kartu kuning sama wasit. Ya. Aston Villa juga kan sebenarnya Dave datang ke Emirates kan berharap ya di paruh pertama kan mereka kalah. Ya. 2-1 atau 2-0 gue lupa. Terus tadi lu bilang kompetisi ini masih sangat seru dan mereka kan sekarang masih berada di posisi 7 atau 8 ya kan, sehingga ya mereka juga harus all out untuk bisa naik juga kan. Bisa naik juga, apalagi kalau mau finish 4 besar seperti musim lalu mereka bisa akhirnya lolos ke Liga Champions gitu. Iya, itu sih yang sebenarnya jadi banyak pertanyaan gitu. Maksudnya kan tadi lu bilang kenapa nggak lu coba kombinasi lain gitu, dan memang benar gitu. Kenapa Arteta nih kayak nggak punya plan B aja sih sebenarnya terhadap skuadnya gitu. Artinya monoton di situ aja gitu loh. Dan lu ketika lu tidak bisa dapat gol yang menjadi kill the game gitu ibaratnya ya. Ya lu selesai, lu tinggal nunggu aja gitu. Dan golnya Oli Watkins juga cocok banget diumpan di belakang gitu kan, di belakang back kan, tiba-tiba Watkins udah ada di situ untuk tinggal nyocor aja ke gawangnya David Raya. Ya, tapi laganya seru sih. Arsenal lawan Aston Villa 2-2. Dan itu bukan kejutan sih buat gue. Oh iya, gue juga nggak bilang itu kejutan sih. Nah, ini agak beda sama Nottingham Forest. Gimana tuh? Forest kan kalau nggak salah main lebih dulu ya. Mainnya barengan sama Liverpool nggak? Enggak, lawan Nottingham Forest main besoknya. Oh, besoknya? Lawan Southampton ya? Oh ya, kalau yang Sabtu main siapa tuh berarti? Yang Sabtu itu ini Crystal Palace sama West Ham. Leicester Fulham. Betul. West Ham kalah ya. Kalah. Tuh angin-angin juga, nggak Julian Lopetegui, nggak Graham Potter. Padahal habis menang kemarin sama Fulham. Oh iya benar. Iya kan? Sekarang sama London yang satu lagi sama The Eagles 0-2 ya? Iya 0-2. Gue nggak ngerti sih sebenarnya musim ini West Ham kenapa ya? Emang persaingannya emang sama Manchester United dia kayaknya. Iya kan? Iya betul. Bingung gue sama The Hammers, abis aja gue nggak ada kata yang bisa gue iniin. Ya semenjak dipegang Lopetegui kayaknya nggak progresnya jadi berantakan sih kalau dan sekarang dipegang Graham Potter juga nggak gampang. Padahal kemarin baru menang sama Fulham kan.
Ya kalau masih bisa bertahan minggu depan, musim depan lah kita lihat si West Ham ini. Oke, ini partai yang cukup ramai. Apa tuh? MU lawan Brighton. Ramai untuk fans ya. Gimana Bang DJ? Gua ngeliat MU memiliki beberapa pertanyaan kayak lo tuh udah punya starting lineup yang firm loh ketika melawan City, Liverpool dan mungkin lawan Arsenal, kenapa nggak lu pakai terus gitu di Kalau gue tetap aja enggak. laga-laga Buat gue selanjutnya Kobbie gitu. Mainoo dan Manuel Ugarte itu nggak pas kalau dipasang bareng. Gue kan berapa kali ngomong, terserah lu mau bilang apa. Buat gue kayaknya enggak lah duet ini. Jadi selain barangkali ya Dev, kalau gue selain sisi wingback ya, kiri Diogo Dalot yang mesti harus dicari penggantinya. Iya. Ini pos di tengah juga kayaknya sering banget mereka tuh nggak kompak, nggak bisa nutup, nggak. Ya kalau menurut gua yang ditampilkan itu MU, ya kan? Nih Iwan sampai nggak datang ya, padahal WhatsApp gua sedih banget Bang DJ. Ada WhatsApp ntar gua kasih lihat. Kalah lagi, gagal maning katanya kayak gitu. Tapi kan maksudnya kalau lu bilang bahwa lu nggak setuju sama duet antara Mainoo sama Ugarte, ya mau siapa gitu Bang DJ? Ya, Kan maksudnya di tengah tuh sesudah dipasangnya Casemiro, Eriksen yang paling mending dari semua itu ya dua ini. Ya lebih sering Kobbie Mainoo sama Manuel Ugarte diberi kesempatan bermain starter bareng dibanding yang lo tadi sebut mau Casemiro sama Ugarte, Casemiro sama Kobbie. Ya gue juga nggak tahu itu mungkin pilihannya Ruben Amorim ya. Iya. Tapi kalau menurut gue sekali lagi apa yang ditampilkan MU kemarin sih geli banget sih gue ngeliatnya. Dan Brighton ini kan Dev, aduh, gue kalau udah ngomongin lagi ini kita ngomongin statistik aja ya. Ini Brighton emang kayaknya Old Trafford tuh jadi rumahnya dia. Ini 3 musim berturut-turut. Iya 3 musim berturut-turut. Iya kan? 3 pertemuan berturut-turut lah. 3 pertemuan ya. Pokoknya kalau ngomongin Old Trafford ya 3 musim berturut-turut. Ya udah. Ini nggak Erik ten Hag, nggak Ruben Amorim, KO sama si Fabian Museller, dan ya lu gimana ya? Memberi ruang terlalu luas buat Brighton berkreasi, Dev, kalau menurut gua kan. Mitoma. Gua udahlah nggak tahu lah, kalau gua ngeliat fans MU kayaknya ya itu tadi benar katanya. Nggak bisa dipuji dikit nih, Bang. Hancur dia kan. Iya. Onana juga. Kenapa sih? Emang HTB nggak bisa didengar ya? Si Bayindir aja gitu loh yang main itu. Bandier siapa? Bayindir. Onana, ya Allah. Itu gua rasa waktu dia yang gol ketiga tuh. Yang dia mau nangkep kan lepas kan? Lepas. Ya ampun. Itu satu Old Trafford udah begini kan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Udah. Iya kan? Pengen pulang cepet itu kan ya. Biar gak kena macet deh, katanya udah pulang deh, udah hasil kalah. Iya kan? Lu bayangin kemarin lawan Southampton juga hampir kalah. Menang sama Diallo hat-trick. Yeah. Bangkit kan semangat. Wah gila, biasain nonton MU sampai habis Bang DJ gitu kan. Nih sekarang enggak usah sampai habis, ya kan? Udah habis lu tuh MU tuh. Aduh, ya Allah gitu kan. Iya, memang kalau dilihat memang gimana ya? Gue juga ngeliatnya jadi MU nih menjadi klub di Premier League yang cuman bisa melawan tim yang ada di zona degradasi sama klub Big Six aja jadinya. Ya Big Six juga belakangan kan, Iya. maksudnya. Jadi maksudnya ketika lo diharapkan melawan tim-tim papan-papan tengah ini nih, ya gini hasilnya gitu loh. Enggak, kan kita udah bilang kayak Brighton, Brentford, Bournemouth. Itu lu enggak cuma sekedar taktik, lu juga harus bertarung melawan tim yang spirit bertarungnya tuh tinggi gitu loh. Itu kelihatan banget. Dan ini kan ya mohon maaf ya, artinya kan musim ini Brighton tuh bisa mengalahkan MU kandang dan tandang. Oh iya benar. Ini sama persis kayak musim pertamanya Erik ten Hag. Waktu musim pertamanya Erik ten Hag berarti musim 2022-2023. Iya. Itu juga kalah home and away. Musim kemarin kalah di Old Trafford meskipun sempat menang di kandangnya Brighton gitu kan. Iya. Ya kan? Ini gue nggak ngerti nih. Setan merah belum setan semua main kayak begini ya kan. Kasihan loh fans MU itu tadi gak bisa dipuji dikit bang. Coba minggu depan dia lawan siapa? MU ya minggu depan tuh tandang dong pasti kan. Main nggak di kandang. Bentar. Kan main kandang tuh di lawan Rangers di Europa League kan. Oh iya dia tandang lawan ini Fulham.
Ya, tuh Fulham juga lagi oke-okenya lagi. Jadi pertemuan pertama sih apa namanya match pertama banget Ya, Joshua Premier League. Zirkzee golin Iya. kan. Iya. Tapi Itu gini juga lah, makanya gue bilang ya, agak aneh. Ruben Amorim memang ini musim yang sangat. Ya kalau menurut lo nih kira-kira apa Bang DJ saran lo lah buat Pak Amorim? Hmm? Ya maksudnya apa yang pengen lo Ya tetap sampaikan semangat, tetap semangat ya kan. Supaya kan kontraknya masih lama ya kan. Nggak, maksudnya kira-kira- selama lo belum diputus ya tetap semangat deh kayak gitu kan. Nggak, pasti kan gini lah, dia Iya, mengenal iya. timnya dengan harus lebih baik. Nah, sekarang kan kita ngomongin transfer Januari kan tinggal sekian hari ya. Mm-mm. Kan kalau nggak salah nggak ada budget, jadi harus jual pemain atau ini lepas pemain ya kan. Ya so far sih belum ada yang bener-bener sampai deal ya, baru rumor yang apa namanya baru negosiasi lah, baru tahap negosiasi lah. Kalau gue kan Dev, gue selalu bilang kayak gini, Ah. gue oke lah dengan pilihan dia main 3-4-3. Gue sih sama Diallo oke. Ya cuma di tengahnya aja sih, menurut gue jangan Kobbie Mainoo dan Manu Rugart. Kan ini buat gue pribadi ya, kayaknya Iya. nggak tune in aja dua orang. Mungkin mereka malah bisa lebih salah satu menggantikan salah satu gitu. Jadi mereka punya energi, punya tenaga, punya ini malah kayaknya agak nggak sinkron aja dengan taktik. Dan ya mau gimana, sekarang lu terjerembab nomor 13 kalau nggak salah ya, persaingan lu cuma sama West Ham United sama Crystal Palace di situ, sama Spurs malah sekarang. Iya kan, Kacau. Spurs kan di bawah kan. Kacau 15 Spurs nih. Iya. Ya itu, Spurs juga ampas nih Dev. Ini tim gue nggak tahu ya. Gue Spurs dari kapan tahu Bang DJ? Ya maksud gue Postecoglou gue nggak tahu deh. Ini apakah kesempatan buat Spurs mengganti pelatih, karena menurut gue ini terlalu idealis gitu ya. Bermain cukup dengan apa garis pertahanan yang tinggi, bermain terbuka, Satu gampang sistem diserang, doang, ya kan. Ditambah dia nggak mikirin tuh pemain dia kan banyak yang cedera ya. Center back kalau di tengah kan Romero cedera, Mickey van de Ven juga cedera, ya. Vicario cedera. Terus kemarin kalau nggak salah Dominic Solanke juga hilang, cedera kayaknya kan. Ya gue gimana gitu. Ini Spurs ya kalau nggak salah musim itu kalah 12 kali kalau nggak salah deh. Hah? Satu-satunya kebanggaan Spurs kayak menang di Old Trafford musim ini. Iya bener lagi. Kali ya. Bener. Kalah 12, menang 7. Iya kan? Sisanya seri. Sama menang lawan City ya. Iya. Menang lawan City betul. Iya. Menang lawan City juga kan di itu. Dia Etihad. Di Etihad ya. Iya. Bener. Ya artinya Spurs kayaknya mungkin manajemen juga enggak, ini agak beda sih. Postecoglou mungkin terinspirasi waktu dia bagus di Celtic. Ya sekarang di Spurs musim pertama juga mungkin kemarin juga agak lebih baik. Ini musim ini hancur-hancuran dan pemainnya banyak yang hilang karena cedera. Ya kan harus lu mikirin yang gimana gitu untuk lebih pas bermainnya gitu. Alah mulu. Ya kalau Spurs ya gue sih satu happy aja kalau misalnya Spurs sekarang di kondisi yang sekarang gitu. Yang kedua emang Spurs kan masalahnya selalu sama dari sejak pergantian pelatih pun masalahnya selalu sama gitu. Manajemen tuh terlalu mendukung pemain. Ya. Jadi apa namanya pemain yang membangkang yang nggak nurut. Mungkin sekarang kasusnya juga sama lagi kayak apa namanya ke Postecoglou kayak begitu. Jadi ya beginilah kondisi, ntar pelatih dipecat, datang lagi pelatih baru, musim pertama oke, musim kedua masuk kayak gini lagi gitu. Kan Conte udah waktu apa namanya sebelum dipecat Conte kan udah bilang permasalahan dari Spurs ya kurang lebih kayak gitu. Iya. Dan gila ya, dua tim besar kayak Manchester United dan Spurs tuh ada di peringkat belasan itu. Hah? Ya Agak anomali gak sih? Iya, agak unik sih. unik memang. Agak unik. Iya. Ya mendingan Nottingham ya, yang menang 3-2 lawan, walaupun sempat 3-0 tuh lawan Southampton ya. Iya. Tapi yang jelas nih timnya Nuno Espirito Santo emang sekali lagi mereka berusaha untuk tetap mempertahankan celah yang ada untuk bisa bersaing di papan atas ya. Betul. Dan hasil seri yang dialami oleh Arsenal membuat sekarang Nottingham Forest dengan Arsenal juga kembali sama poinnya. Iya. Ya walaupun akhirnya membiarkan Liverpool agak sedikit menjauh dengan kondisi ini, tapi ya hebat sih ini FC Perhutani kita ini kan. hutan Nottingham ya kan. Chris Wood golin ya kalau nggak salah kemarin. Golinnya bagus ya, heading ya. Kayak Erling Haaland golin ya, Chris Wood golin. Ini yang gua apa ya bukan kaget sih, cuman kagetnya wah sampai 6-0 ternyata.
City lawan Ipswich. Ya. Nonton gak lu Bang DJ? 6-0 nonton. Tapi ya gitu, gue nggak mau muji-muji, ntar puji jatuh lagi ya kan, kayak PSM ya kan. Tapi satu sisi ya Dev ya, Iya. Phil Foden ya oke loh, 2 pertandingan 4 gol ya. bikin brace ya. Bikin brace. Artinya moga-moga dia menemukan kepercayaan diri dan finishing touch dia yang musim-musim sebelumnya cukup membantu Manchester City dalam memproduksi gol. Dan kalau itu memang bisa stabil, konsisten, itu menjadi keuntungan tersendiri buat Pep Guardiola dengan timnya. Ya sekali lagi Ipswich sebenarnya kita tidak mau mengecilkan ya, tapi ya kalah 1-4 di paruh pertama waktu dia Etihad, sekarang kalah 0-6 di Portman Road ya. Ini kayaknya tim yang pertama di musim ini bisa dikalahkan City home and away, dan 10 gol hanya kemasukan 1. Ya buat gua pribadi ini maknanya cukup besar bagi Manchester City. Mengingat mungkin kalau meraih gelar juara ya agak sedikit realistis, mungkin enggak lah. Tapi untuk masuk di 4 besar, ini persaingan nomor 4 cukup oke nih Dev. Jadi kalau Arsenal, Nottingham Forest masih ya berusaha untuk tetap tidak terlalu jauh dengan Liverpool, peringkat keempat ini akan menjadi rebutan Manchester City, kemudian Newcastle United, Chelsea, bahkan Bournemouth sendiri juga. Ya semua bisa punya peluang ini. Dan hati-hati buat tim-tim lain bahwa City barangkali pelan demi pelan gitu ya, selangkah demi selangkah. Ya kan? Musim ini kalau nggak salah mereka belum kalah. Tahun ini belum kalah ya kan. Itu sih 6-0. Ya gua sangat senang sih ngeliat Manchester City menang 6-0 ya. Si Erling Haaland juga bikin gol. Muhammad Salah nggak ngegolin kan? Jadi persaingan di top score udah makin seru. Naik lagi nih Iya. Chris Wood ngegolin, Isak nggak golin. Ya tinggal Chelsea aja. Tinggal Chelsea bener. Ya kalau menurut gue sih Chelsea ya, kalau lu sampai nggak menang juga sama Wolves, ya udahlah. Ya udah lama nih. Gue jadi inget omongan lu. Baru dibikin jadi sanggar judo nih, ya kan? Dulu pernah ngomong kayak gitu. Kalau Chelsea nggak juara Conference League kan? Iya betul. Itu di awal musim tuh gue bilang kayak gitu. Nanti kita mungkin akan ada pembahasan Liga Champions juga, Bang DJ. Paling di match terakhir group stage mungkin ya. Boleh. Paling kalau untuk sekarang kayaknya udah cukup itu dulu. Tapi gue pengen ngomong nih sama fans Liverpool. Apa tuh? Percuma lu menang.